Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi dengan Ibu Bapak sekalian, yaitu berkaitan dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita langsung menuju pada materi pembahasan kita, yaitu pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Dan kali ini kita akan belajar menyusun rencana hasil kerja. Ibu dan Bapak, bahwa pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar adalah alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Adapun pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian. Ibu dan Bapak Guru, sasaran pengguna pengelolaan kinerja ini siapa saja? Yang pertama adalah sasarannya kepala sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai atasan, ya. Kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP untuk melakukan observasi. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pegawai, ya. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar mulai tanggal 15 Januari 2024. Kepala sekolah yang bisa mengakses saat ini adalah yang berstatus kepala sekolah definitif. Selanjutnya siapa lagi? Yaitu guru ASN. Mulai bulan Januari, guru ASN tahun 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Dan selanjutnya guru non ASN, ya, yang itu juga dianjurkan, ya, bukan diwajibkan tapi dianjurkan, ya. Guru non ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Kenapa guru non ASN ini dianjurkan? Karena ini juga berkaitan dengan perbaikan pembelajaran yang ada di kelas. Ibu dan Bapak sekalian, halaman beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah yaitu seperti ini, ya. Di sini di atas ini ada periksa perencanaan kinerja guru, ya. Khusus ini untuk kepala sekolah. Mohon cek dan setujui. Anda juga bisa memberikan penyesuaian jika diperlukan, ya. Di sini biasanya ada nama sekolahnya, kemudian di sini klik periksa. Ketika klik periksa ini, maka bagi guru dalam satuan pendidikan tersebut atau di sekolah tersebut nanti akan muncul mana yang sudah menyusun RHK dan mana yang belum menyusun RHK. Bagi yang sudah menyusun RHK, maka kewajiban kepala sekolah yaitu memeriksa dan menyetujuinya, ya. Kemudian kepala sekolah juga bisa memberikan penyesuaian jika diperlukan. Andaikan indikator dari
yang dibuat RHK oleh guru itu tidak sesuai dengan rekomendasi, maka kepala sekolah boleh intervensi atau memberikan penambahan sesuai dengan rekomendasi. Kemudian alur pengelolaan kinerja itu ya ini Januari ini tahap penyusunan RHK. Kemudian Februarinya nanti persiapan observasi kelas. Bulan Maretnya yaitu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April dan Mei melaksanakan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan yang bulan Juninya adalah refleksi, kemudian penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Ibu dan Bapak guru, kita akan menuju pada perencanaan kinerja ya. Kemudian rencana kinerja. Di dalam halaman beranda pengelolaan kinerja ini Ibu dan Bapak guru ya. Sini klik saja di periksa pengelolaan kinerja ya. Di situ ada pengelolaan kinerja ya. Untuk mengetahui lini masa pengelolaan kinerja dapat dilihat di laman beranda. Nah, di beranda ini di bawahnya ada pengelolaan kinerja. Ini diklik saja ya. Diklik saja. Nah, setelah diklik maka akan tampil seperti ini, yaitu mulai perencanaan kinerja ya. Mulai perencanaan kinerja ini maka tugas Bapak Kepala Sekolah adalah mengklik pada kotak mulai ya. Klik pada kotak mulai. Selanjutnya setelah diklik pada kotak mulai maka akan muncul identitas diri Bapak Kepala Sekolah. Lalu ini kewajiban Bapak Kepala Sekolah mengecek ya, melihat data diri seperti nama, NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan, dan nama satuan pendidikan. Pastikan data diri Bapak Ibu sudah sesuai, dan jika sudah sesuai maka diklik data ya. Di sini di pojok bawah ada data sudah sesuai. Maka kalau sudah sesuai maka diklik saja di sini di yang warna biru ya. Pada tahapan perencanaan, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dapat merencanakan kinerja dengan berfokus dari satu indikator berdasarkan rapot pendidikan ya. Perencanaan kinerjanya terdiri dari praktek kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman ya. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu ya. Ini berikut ini adalah indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Ada memandu perencanaan pembelajaran, presentasi visi misi sekolah, kemudian presentasi program sekolah ya. Di sini kalau nanti Bapak Ibu sudah dipilih salah satu maka klik ke pengembangan kompetensi ya, klik ke pengembangan kompetensi. Ibu dan Bapak guru, jika sudah masuk ke laman perencanaan kinerja, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja. Rekomendasi perencanaan Bapak Ibu didasari dari hasil capaian rapot pendidikan satuan pendidikan. Ya. Bapak Ibu, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin melihat nilai rapor pendidikan, maka klik di sini, maka akan terintegrasi ya dan akan bisa melihat rapot pendidikannya. Berikut indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran, yaitu ini ada 3 ini ya. Ibu dan Bapak guru, ada 8 pilihan indikator untuk kepala sekolah. 8 subindikator
turunan dari indikator D3 kepemimpinan pembelajaran pada rapot pendidikan. Kepala sekolah memilih satu sub-indikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. 8 pilihan indikator dapat diubah sesuai prioritas pendidikan nasional. Pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atas atau Bapak Ibu dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Kemudian klik pengembangan ya. Jika Bapak Ibu sudah memilih salah satu indikator ini ya, maka Bapak Ibu klik pojok kanan bawah ya ke pengembangan kompetensi. Klik saja di sini ya. Nah, kalau sudah diklik Ibu Bapak sekalian, pada halaman pengembangan kompetensi, Ibu dan Bapak akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK. Perlu diperhatikan bahwa terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Ibu dan Bapak sekalian. Total poin yang diperlukan diajukan minimal 32 dan maksimal 128 dalam satu semester ya. Jadi Bapak Ibu, dalam menyusun RHK ini nanti perlu melihat total poinnya, karena poin yang diminta paling rendah 32 dan maksimalnya 128 ya. Nah, ini Bapak Ibu udah kita mencoba tadi diklik, maka di sini rencana kerja ya. Rencana kerja ini di sini ketika diklik di sini maka kita dapat melihat pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak ya. Contoh rencana kerja ini adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan sebagai seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan lainnya ya. Maka kegiatannya berapa kali nih? Kemudian kalau kegiatannya 1 kali ya, maka poinnya adalah 4 ya. Bukti dukungnya apa? Sertifikat ya. Nah, itu. Kalau sudah ya nanti diklik tambah ya, diklik tambah di sini ya. Kemudian tambah lagi sehingga tercukupi 32 poin. Kemudian kalau sudah masuk ke perilaku kerja. Ibu dan Bapak sekalian, untuk muncul tambahan kontak untuk Bapak Ibu mengisi kembali rencana RHK, pengisian dilakukan sama seperti RHK pertama. Klik hapus untuk menghapus RHK Bapak Ibu jika diperlukan untuk dihapus. Penambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak sekalian. Apabila pengisian sudah sesuai, klik ke perilaku kerja untuk ke langkah selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini rencana kerja yang pertama, ini rencana kerja yang kedua ya. Nah, kalau minimalnya sudah dapat 32 poin, maka kita langsung menuju ke perilaku kerja. Perilaku kerja adalah tindakan kepala sekolah yang dapat dinilai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sebagai pegawai yang melayani masyarakat. Pada halaman perilaku kerja, Ibu dan Bapak dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek yang dapat diobservasi ya. Di antaranya pilih indikator perilaku, kemudian klik atau pilih ke rangkuman apabila sudah diisi semua. Nah, setelah ini selesai di perilaku kerja, maka Bapak Ibu klik ke rangkuman ya, ke rangkuman klik. Maka akan muncul beranda seperti ini dan ini adalah rangkuman yang sudah dituliskan atau dibubuhkan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Jadi pada rangkuman ini, Ibu Bapak dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja
Untuk itu, Bapak Ibu dapat memastikan pengisian sudah sesuai dan benar, ya. Kemudian klik ajukan, ya. Jika ini sudah merasa benar, maka kita akan klik kumpulkan. Atau barangkali masih ada yang diragukan, maka klik ubah. Tapi kalau tidak ada, langsung saja klik kumpulkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kumpulkan perencanaan kinerja. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui. Mohon ditunggu tahap berikutnya, ya. Nah, ini atasan sampaikan akan disampaikan ke kemudian Kepala Dinas Pendidikan, cek ulang dan seterusnya, ya. Setelah itu cek kumpulkan atau klik kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, perencanaan kinerja sudah selesai dan sebagai kepala sekolah, perencanaan Anda akan otomatis disetujui, ya. Jadi Bapak Ibu, setelah perencanaan kinerja Bapak Ibu selesai sebagai kepala sekolah, maka perencanaan Bapak Ibu akan otomatis disetujui. Nah, itu ya. Ibu dan Bapak guru, Bapak dapat menunggu periode proses pelaksanaan kinerja. Mohon untuk melakukan pengecekan secara berkala. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, ya. Bapak Ibu boleh menunggu periode proses pelaksanaan kinerja atau memasak pelaku kerja, ya. Jadi mohon untuk melakukan pengecekan secara berkala. Nah, demikian Ibu dan Bapak sekalian, video kali ini yang dapat saya berikan kepada Ibu Bapak sekalian, yaitu tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian sudah sama-sama menonton video ini dan berbagi, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.